Pak, kemarin Pak Banyak Bahlil juga boleh. sedikit Pak Purbaya. Pak Bahlil kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat bilang kalau misalnya Tukin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenkyu sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan Kenaikan 100% atau menjadi 100%? 100%, Pak. Menjadi 100%. Iya pokoknya itu Pak. Itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu nanti Saya dianggarkan. belum tahu kalau ada surat dari perintah presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Oh, berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya untuk anggaran dilebihkan untuk Kementerian SDM. Anggarannya kan ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan berkat kerja keras Kementerian SDM. Kalau untuk Kemenkyu sendiri akan ada kenaikan untuk juga nggak sih Pak? Terus kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak ya Pak? Pak. Katanya lebih gede dari lebih kecil dari LPS kemarin Pak. Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan Tukin untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya? Mungkin ada. Kapan nih Pak? Kapan Pak? Nanti kalau Kan udah bekerja keras Pak. Jadi dari belum. APBN juga Pak. Apakah ada target misalnya Pak pertumbuhan ekonomi nanti berapa? Ini udah mau diusahakan atau apa gimana? Belum ada. Nanti kalau pertumbuhan ekonominya bagus banget, tahun depan baru kita minta. Bangetnya itu berapa? Di atas 6%. Oh baru ya Pak. Baru jadi 100%, Pak. Sudah karena kalau keuangan. Atau ini Pak kenaikan gaji PNS kemarin gimana Pak? Kelanjutannya kemarin kan Bapak Saya belum tahu. Nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor. Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Oh iya, nggak apa-apa, ceplos-ceplos dikit-dikit. Nggak boleh, nanti saya dimarahin. Kira-kira saya belum tahu yang mana, saya investigasi lagi. Oke, lagi. Pak, soal utang pemerintah, Pak, sejauh ini kan udah 9.000 triliun lebih ya, Pak. Kalau strategi dari Bapak sendiri gimana, Pak? Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, ada kebocoran. Mengoptimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya sehingga saya bisa menekan DPR dari situ. Ke depan saya nggak tahu nih. Kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan biaya cukai dan pajak, Cortex dan lain-lain harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio. Kalau real sector jalan dengan bagus, seperti yang saya desain, tapi nggak langsung sekarang ya, bulan-bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5–1%. Itu berhubungan dengan minimal 100 triliun rupiah tambahan tax. Jadi saya harapkan real sector bisa tumbuh dengan effort. Makanya saya kesana sini memastikan hambatan-hambatan di sektor real bisa berkurang secara signifikan. Jadi saya kalau kesana sini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling nggak laju pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya. Kita targetkan di atas 5,5%. Kalau bisa syukur. Pak tadi kan Bapak bilang cabai hijau depan. Kemarin udah kan, Pak? Udah. Tapi kan kamu belum takdir. Mau ditakdir? Boleh. Nanti kalau di atas 5,5 gue takdir semuanya. Ayam cabai hijau lagi, Pak. Murah ya? Terserah, mau yang mana? Pak tadi kan Bapak bilang konsumen Pak sudah mulai kepercayaan ke pemerintah kan sudah mulai membaik Pak. Bapak melihatnya tren belanja masyarakat saat ini seperti apa sih Pak? Tren belanja masyarakat sepertinya sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral katanya retail sales-nya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah sepertinya udah naik juga. Ada yang jual mobilnya mulai laku, jual motor udah mulai ada permintaan kredit dan lain-lain. Sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis, ya mereka nggak akan turun ke jalan lagi deh. Saya harapkan mereka bisa melihat pulang-pulang untuk cari kerja, berbisnis dan lain-lain. Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonominya semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak.
Pak, yang Oke. 200 Pak, sekali triliun lagi, itu sudah Pak, terasa untuk- belum sih Pak? Untuk menekankan berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang kepres yang ditandatanganin oleh Pak Presiden itu mengenai tukin itu Kementerian